Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang belajar menggunakan Excel. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Taufik Rahman. Saya dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Geografi. Baik, langsung saja ke materi. Jadi pada slide ini saya menampilkan gambar tentang Excel. Jadi apa-apa yang ada dalam gambar ini yaitu itu yang akan saya bahas dengan pembahasan setelah ini. Jadi pada gambar ini semuanya yang saya jelaskan ada di dalam ini semua, di dalam gambar tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah pengertian Excel. Excel adalah salah satu bagian Microsoft Office yang paling banyak digunakan untuk manajemen data, seperti mencatat, menyimpan, dan mengolah data. Salah satu kelebihan yang dimiliki Microsoft adalah dapat digunakan berbagai sistem, seperti macOS, Android, Windows, Linux, dan lain sebagainya. Excel adalah salah satu bagian Microsoft Office yang paling banyak digunakan untuk manajemen data, seperti mencatat, menyimpan, dan mengolah data. Salah satu kelebihan yang dimiliki Microsoft adalah dapat digunakan berbagai sistem, seperti macOS, Android, Windows, Linux, dan lain sebagainya. Di dunia modern yang didukung dengan teknologi canggih, hampir semua sektor industri menggunakan Excel untuk membantu kegiatan sehari-hari. Setiap industri menggunakan Excel untuk tujuan yang berbeda-beda, seperti mengedit, menganalisis, visualisasi data, membuat catatan dan laporan, dan lain sebagainya. Awal mula Excel. Excel pada tahun 1982 ini dikenal dengan nama Multiplan. Tentu saja yang membuatnya adalah Microsoft dengan sistem operasi saat itu adalah CP atau M System. Walaupun sangat populer, Multiplan ini tidak kompatibel, yaitu tidak bisa beroperasi di sistem MS-DOS saat itu. MS-DOS sendiri saat itu memakai Lotus 1, 2, 3 yang dikembangkan oleh IBM, salah satu kompetitor perangkat lunak saat itu. Oleh karena itu, Microsoft melakukan pengembangan agar produk mereka Multiplan dapat dijalankan juga di produk mereka sendiri. Microsoft sendiri memberikan nama Excel pada program pengembangan mereka ini, dan pada tahun 1985, tepatnya pada tanggal 30 September dengan kode Excel 1,0, namun masih menggunakan sistem operasi Macintosh, barulah Excel dengan kode Excel 2,0 tersedia untuk sistem operasi Windows. Baik, penjelasan selanjutnya adalah fungsi, menuju, dan ikon pada Microsoft Excel. Yang pertama, di Microsoft Excel itu ada Home. Home merupakan menu standar. Dalamnya terdapat submenu grup yang letaknya di deretan menu yang terdiri dari A. Grup clipboard. Dalam grup ini terdapat ikon-ikon yang digunakan untuk menangani segala hal yang berkaitan dengan masalah template, menempel objek, dan teks. Yang B adalah group font. Menu ikon di group font digunakan untuk pemformatan seputar huruf atau karakter data dan sel. Dan yang C adalah group alignment. Ikon pada grup ini digunakan untuk mengatur format paragraf data sel. Yang D adalah group number. Semua ikon perintah yang terdapat di grup ini digunakan untuk mengatur data nomor dalam suatu sel. Grup dan yang E adalah group styles. Perintah-perintah di grup ini digunakan untuk pemformatan sel.
F, Groove Calls. Menu perintah pada grup ini digunakan untuk melakukan properti seputar sel yang terdapat di lembar kerja Excel. Dan yang G adalah Group Editing. Group ini berfungsi untuk menjumlahkan data sel yang dipilih secara otomatis, mencari dan mengganti data teks atau angka. Dan bagian kedua dari Excel adalah Insert. Menu Insert digunakan untuk menyimpan objek atau fitur tertentu ke dalam lembar kerja. Yang pertama, Group Table. Group Table ini memiliki bagian yaitu Table, Pivot Table, Group Illustration, dan yang B memiliki bagian juga. Yang pertama adalah Picture, Clip Art, Shape, Smart Art, Screenshot. Dan yang C, Group Card. Group Card ini juga memiliki bagian. Yang pertama, Kolom, untuk memasukkan grafik kolom. Yang kedua adalah Line, untuk memasukkan grafik garis. Yang ketiga adalah P, untuk memasukkan grafik lingkungan. Yang keempat adalah Bar, untuk memasukkan grafik batang. Yang kelima adalah ada Area, untuk memasukkan grafik area. Dan yang keenam, Scatter, untuk memasukkan grafik distribusi. Yang ketujuh, Outhard, untuk memasukkan grafik lainnya. Dan yang D adalah Group Sparkliness. Yang pertama adalah Insert Line Sparkline, untuk menyisipkan grafik garis pada satu sel. Yang kedua adalah Insert Column Sparkliness, untuk menyisipkan kolom pada satu sel. Dan yang terakhir adalah Insert Win atau Loss Sparkline, untuk menyisipkan daftar kerugian atau keuntungan pada satu sel. Dan yang selanjutnya adalah ada Group Filter, Slicker, untuk memudahkan dalam penyaringan data dalam pivot table. F, Group Links, Hyperlink, mengarahkan ke alamat tujuan. G, Group Text. Yang pertama, text box, untuk memasukkan. Yang kedua, header dan footer, untuk memasukkan kepala dan kaki halaman. Yang ketiga, word dart, untuk menambah atau menyisipkan tulisan indah pada dokumen. Yang keempat, signature line, untuk memberi tanda tangan pada dokumen. Yang kelima, object, untuk memasukkan atau menambahkan file lain. Dan yang H adalah group symbols. Yang pertama, equation, untuk menyisipkan rumus matematika. Yang kedua, simbol, untuk menyisipkan simbol-simbol pada dokumen. Dan bagian yang ketiga dari Excel adalah Page Layout, suatu tab yang digunakan untuk pengaturan tata letak halaman dokumen Excel. Yang pertama, Group Themes, Colors, Font, Event. Dan yang B, Group Page Stop, Margin, untuk memberi lebar batas kertas. Orientation, untuk mengubah posisi kertas. Size, untuk merubah ukuran kertas. Yang keempat, Print Area, untuk menentukan luas area yang akan di-print. Yang kelima, Berkas, untuk memutuskan halaman. Yang keenam, Background, untuk memberi background pada lembar kerja. Yang ketujuh, Print Titles, untuk menentukan baris yang di-print berulang-ulang. Dan yang C, Group Scale to Fit. Yang pertama, Width, untuk menentukan skala lembar kerja pada hasil print out. Yang kedua, Height, untuk menentukan skala lembar kerja pada hasil print out. Yang ketiga, Scale, untuk menentukan skala lembar kerja pada hasil print out. Dan yang D, Group Set Option, Green Line, untuk menentukan apakah kolom pada lembar kerja akan ditampilkan atau tidak. Dan yang selanjutnya, yang E, Group Arrange. Yang pertama, Bring Forward, untuk meletakkan objek pada posisi paling depan. Yang kedua, Send Backward, untuk meletakkan objek pada posisi paling belakang. Yang ketiga, Select Pen, untuk menampilkan kotak dialog. Selection Pen. Yang keempat, Alik, untuk menata alik antar objek. Dan yang kelima, Rotate, untuk memutar objek.
Dan yang bagian keempat dari Excel adalah formulas. Menu ini di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas yang mendukung penggunaan formula. Yang A, grup functional library berfungsi untuk membuat keuangan, matematika, logis, teks, waktu, dan kelompok fungsi lainnya. Dan yang B, grup define names untuk mendefinisikan nama sel maupun rank atau membuat sistem penamaan pada sel atau rank yang diinginkan. Yang C adalah grup formula auditing. Yang pertama, track predation untuk menampilkan yang berhubungan dengan sel-sel yang terkait dengan sebuah sel yang berisi formula. Yang kedua, track dependent berfungsi untuk menampilkan anak panah yang berhubungan dengan sel yang terkait. Dan yang ketiga, remove arrow untuk menghilangkan efek anak panah. Yang keempat, error checking untuk mengecek formula yang error. Yang kelima, evaluate formula untuk mengevaluasi formula. Yang keenam, wedge windows untuk menampilkan jendela yang digunakan untuk memonitor beberapa sel sekaligus. Dan yang D adalah grup kalkulator. Yang pertama, calculation options untuk memilih formula yang akan dikalkulasi. Yang kedua, calculate now berfungsi untuk menghitung data pada workbook. Yang ketiga, calculate sheet untuk menghitung serangkaian data pada sheet yang sedang dikerjakan. Yang kelima dari Excel adalah data, merupakan mengurutkan data pada tabel yang tersusun acak berdasarkan kriteria yang diinginkan dengan cara yang cepat. Grup data tools. Yang pertama, text to column, mengubah teks menjadi per kolom. Yang kedua, remove duplicates, menghapus data dalam baris yang ganda. Yang ketiga, data validation, mencegah data yang tidak valid yang dimasukkan dalam data-data sel. Yang keempat, consolidate, menggabungkan lebih dari satu data ke dalam satu sel. Yang kelima, what if analysis, menganalisis atau mencoba. Kemudian, group outline. Yang pertama, group, menggabungkan beberapa garis menjadi satu grup. Dua, ungroup, membatalkan beberapa garis yang tidak diinginkan menjadi satu grup. Yang ketiga, subtotal, melakukan penghitungan terhadap kategori item yang termasuk dalam grup. Dan yang keenam dari bagian Excel adalah review, salah satu penyedia informasi yang di dalamnya terhadap beberapa sub menu grup yang letaknya berbeda di bawah deretan menu. Yang pertama, A, group proofing, untuk mengontrol spelling dan ejaan dalam data, mencari data dari berbagai sumber data, mencari arti kata dalam kamus. Yang B, group language, untuk menerjemahkan suatu teks ke bahasa-bahasa yang ada di dalam teks terpilih tersebut. Translate, berfungsi untuk menerjemahkan teks terpilih ke dalam satu bahasa berbeda. Kemudian yang C, group comments. Yang pertama, new comments, untuk membuat dan mengolah komentar. Yang kedua, delete, untuk menghapus komen. Yang ketiga, previous, untuk melihat komentar sebelumnya. Yang keempat, next, untuk melihat komen selanjutnya. Yang kelima, show atau hide comment, tayangkan atau menyembunyikan komentar. Yang keenam, show all comment, menampilkan semua komentar. Yang ketujuh, show ink, untuk menampilkan keterangan tinta pada lembar kerja. Yang D, group change, untuk memproteksi atau melindungi data yang telah dibuat baik dalam sheet maupun dalam workbook.
Yang pertama, protect sheet untuk mengunci sheet. Yang kedua, protect workbook untuk mengunci lembar kerja. Yang ketiga, share workbook untuk berbagi lembar kerja. Yang keempat, protect and share workbook untuk mengunci dan berbagi lembar kerja. Yang kelima, allow user to edit range untuk menelusuri perubahan yang dilakukan terhadap file workbook yang dipakai bersama. Kemudian bagian ketujuh dari Microsoft Excel adalah View, merupakan menu yang memiliki fungsi penataan tampilan pada lembar kerja. Menu ini tidak berpengaruh pada data yang ada. A. Group Workbook Views berfungsi untuk mengatur tampilan menu. Yang pertama, normal, berfungsi menampilkan lembar kerja dalam bentuk normal. Yang kedua, page layout, menampilkan lembar kerja dalam lembaran kertas. Yang ketiga, page break preview, berfungsi untuk menampilkan lembar kerja yang hanya berisi data saja. Yang keempat, custom view, berfungsi untuk menampilkan lembar kerja sesuai keperluan kita. Yang kelima, full screen, berfungsi untuk menampilkan lembar kerja dalam bentuk maksimal. Yang B, group show, untuk menampilkan garis dan judul halaman pada lembar kerja. Yang pertama, ruler, untuk menampilkan dan menyembunyikan penggaris. Yang kedua, formula bar, untuk menampilkan dan menyembunyikan formula bar. Yang ketiga, grid lines, untuk menampilkan atau menyembunyikan garis bantu. Yang keempat, heading, menampilkan atau menyembunyikan kepala kolom dan baris. Yang C, group zoom, berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil lembar kerja. Yang pertama, zoom, untuk memperbesar tampilan. Yang kedua, zoom 100%, untuk mengembalikan pada ukuran 100%. Yang ketiga, zoom to selection, untuk melakukan zoom pada sel yang terpilih. Yang D adalah group window, berfungsi untuk menjalankan perintah-perintah yang digunakan untuk menggunakan jendela yang aktif. 1. New window, berfungsi menampilkan lembar kerja pada jendela lainnya. Kedua, arrange all, berfungsi untuk menampilkan semua lembar kerja pada satu jendela. Yang ketiga, freeze panes, untuk membatasi kel yang diizinkan untuk bergulung. Yang keempat, split, berfungsi memecah tampilan jendela lembar kerja menjadi beberapa bagian yang dapat diatur besarnya. Yang kelima, hide, berfungsi menyembunyikan jendela lembar kerja. Yang keenam, unhide, berfungsi menampilkan kembali jendela lembar kerja. Yang ketujuh, view side by side, berfungsi menampilkan dua lembar kerja secara berdampingan. Yang kedelapan, synchronous scrolling, berfungsi menyelaraskan penggulangan dua dokumen sehingga tergulung bersama-sama. Yang kesembilan, reset windows position, berfungsi mereset posisi jendela dokumen yang tamoil secara side by side sehingga keduanya tampil dengan tampilan yang sama pada layar. Dan yang ke-10, save workspace, berfungsi menyimpan semua susunan jendela saat ini sebagai sebuah workspace untuk ditampilkan kembali. Kemudian yang E, group marquee, berfungsi untuk merekam atau mengatur video. Baik, mungkin cuma sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.